Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabatku semuanya, semoga Anda sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini Anda bisa menyaksikan konten dengan seksama, karena insya Allah konten ini sangat bermanfaat, begitu ya. Oke, pada kali ini memang sengaja saya akan menjawab sebuah pertanyaan beberapa waktu yang lalu mengenai hukum azl. Azl secara fikihnya, secara bahasa kerennya itu adalah coitus interruptus, begitu ya. Apa maksudnya? Azl itu adalah upaya mencabut zakar atau kemaluan pria saat hubungan intim bersama seorang istri. Dicabut sebelum keluar ya, atau sebelum ejakulasi, begitu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Fikih memandang hal ini. Pemirsa atau sahabatku semuanya, sebenarnya mengenai hukum azl atau mencabut ya sebelum cerot, begitu ya, ketika orang berhubungan suami istri, itu antar madhab itu berbagai pendapat ya, ada beberapa pendapat mengenai azl ini, tapi nggak akan saya kemukakan semuanya. Yang akan saya kemukakan adalah jawaban-jawaban dari ulama Syafi'iyah ya, supaya pemirsa nggak bingung lah ya. Kadang-kadang kan ada orang menjelaskan menurut madhab ini, menurut madhab itu, khawatirnya ketika dilihat oleh adik-adik kita yang masih awam itu malah justru bingung, nanti akan mencampur adukkan gitu ya. Khawatirnya dalam ibadah pun itu terjadi talfik gitu ya. Oleh sebab itu biar nggak bingung, karena mayoritas Indonesia ini juga Syafi'iyah, jadi kita ikut Imam Syafi'i saja ya. Kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah ya, ulama-ulama yang ikut pada Imam Syafi'i itu mengatakan kalau azl itu hukumnya adalah boleh secara mutlak, boleh. Mau tujuannya apa, boleh-boleh saja ya. Azl atau mencabut zakar atau kemaluan sebelum keluar sperma atau ejakulasi. Sebab apa? Pada zaman Rasulullah SAW ya, diriwayatkan begini. Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzilu. Walau kana syai'an yunha anhu lanahana al-Qur'an muttafaqun alaih wal muslimin. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yanhana. Kita maknani dulu secara pesantren ya. An Jabir, saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kunna ana sapa kita ana iku nazilu biasa azl sapa kita ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'an hale utai Qur'an iku yanzilu temurun apa Al-Qur'an, walau kanan lamun ono apa azlun iku syai'an suci yunhakan den cegah anhu apa syai' lanahana mongko yaktine nyegah na ing kita anhu saking syai' apa Al-Qur'an wali muslimin lan iku kadue Imam Muslim. Fabalagha mongko tumeka apa dzalika kabar mengkono-mengkono kabar azl an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yanhana hale ora nyegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ing kita. Jadi kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia begini kurang lebihnya, dari sahabat Jabir bahwasanya kami pada masa Rasulullah SAW biasa melakukan azl, sedangkan waktu-waktu itu merupakan waktu turunnya Al-Quran. Andai kan azl itu suatu hal yang dilarang, niscaya Quran itu juga melarangnya. Kabar tentang kita itu melakukan azl pun juga sampai pada Rasulullah, namun Rasulullah juga tidak melarang. Nah, inilah yang dijadikan dasar atau tendensi ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan kalau azl atau mencabut kemaluan saat hubungan intim sebelum cerot
atau keluar atau ejakulasi, itu hukumnya boleh secara mutlak. Walaupun ada seorang ulama yaitu Imam Nawawi, beliau itu mengatakan apabila tujuan pencabutan itu adalah supaya tidak atau supaya memutus keturunan, maka itu hukumnya makruh. Namun paling tidak ini bisa dijadikan sebagai alternatif buat ibu-ibu atau mbak-mbak atau mama-mama muda ya. Bagi yang menginginkan KB secara alami ya demikian kan. Daripada KB yang secara modern ya, yang belum tentu secara fikih, secara agama itu legal. Belum lagi ketika mendapatkan efek buruk daripada KB yang modern ya. Biasanya headnya tidak lancar sehingga waktu keluar headnya itu tidak menentu, sehingga ketika waktu headnya tidak menentu, headnya tidak lancar, seorang wanita itu pada bingung sholatnya gimana gitu kan. Nah ini repot sekali. Maka dari itu menurut saya sendiri lebih baik KB secara alami selagi bisa daripada KB secara modern. Ya kurang lebih sementara itu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.